Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat evaluator kami, Profesor Dr. Komang Januarta Putra Pinate MKes. Perkenalkan, saya Niloh Adenila Chandra Satyadewi dengan 3 digit terakhir 012 yang akan membuka presentasi kelompok kami yaitu B1 dengan judul Dogma Sentral Molecular Biology. Presentasi kami akan kami buka dengan membahas latar belakang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niloh Adenila Chandra Dewi dengan 3 digit terakhir 012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari konsep dogma sentral biologi molekuler. Adapun konsep ini menjelaskan alur informasi genetik dari DNA, RNA hingga protein, di mana hal ini dikemukakan oleh Francis Crick pada tahun 1958 yang mencakupi proses replikasi, transkripsi, dan translasi. Nah, di mana replikasi ini memastikan keberlanjutan informasi genetik, transkripsi membentuk RNA, dan translisi menghasilkan protein. Slide selanjutnya adalah perkembangan konsep dogma sentral. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, penelitian mutakhir telah memperluas pendalaman kita tentang dogma ini. Nah, salah satu temuan penting adalah peran RNA non-coding. Nah, seperti INC RNA dan miRNA, dalam regulasi ekspresi gen, RNA non-coding tidak hanya berfungsi sebagai molekul perantara, tetapi juga sebagai regulator. Nah, proses biologis yang penting. Nah, seperti pengendalian ekspresi gen. Nah, perkembangan ini membuka peluang besar, khususnya dalam bidang penelitian dasar dan juga aplikasi klinis. Nah, sebagai contoh, molekul seperti INC RNA kini digunakan sebagai biomarker potensial dalam studi kanker. Nah, hal ini menunjukkan bahwa RNA memiliki peran yang jauh lebih kompleks daripada awal yang kita pahami. Nah, memberikan potensi baru untuk inovasi dalam terapi medis dan juga bioteknologi. Nah, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, mohon izin melanjutkan Prof. Perkenalkan, nama saya Imades Pradipayana dengan 3 digit NIM terakhir 024. Jadi ada pun rumusan masalah pada student project kali ini. Yang pertama itu adalah bagaimana mekanisme utama dari dogma sentral yang terdiri dari replikasi, transkripsi, dan translasi bekerja pada tingkat molekuler. Kemudian kedua, apa dampak dari gangguan dan mutasi pada proses dogma sentral terhadap kesehatan? Dan yang ketiga, bagaimana konsep ini diterapkan dalam pengembangan teknologi dan pengobatan molekuler. Adapun tujuan dari student project ini adalah menjawab rumusan masalah yang telah saya sebutkan sebelumnya. Hasil student project ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif dari segi teoritis ataupun dari segi praktis. Baik dari segi teoritis, yang pertama itu adalah memperluas wawasan mahasiswa mengenai alur informasi genetik dari DNA ke RNA hingga menjadi protein yang menjadi landasan penting dalam memahami berbagai proses biologi molekuler. Kemudian yang kedua, menjadi referensi ilmiah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian lebih lanjut terkait dogma sentral, mutasi genetik, dan aplikasi bioteknologi. Dan yang ketiga, memperkuat pengetahuan dasar yang dapat mendukung pemahaman lebih dalam tentang mekanisme genetik yang penting bagi studi kedokteran dan bioteknologi. Dan manfaat praktis yang pertama adalah memberikan pemahaman tentang penerapan konsep dogma sentral dalam terapi gen, penelitian molekuler, dan pengembangan vaksin berbasis mRNA yang relevan dalam teknologi medis terkini. Dan yang kedua, memberikan pengalaman berkolaborasi dan bekerja sama dalam tim untuk mencapai hasil proyek yang komprehensif, meningkatkan kemampuan kerjasama dan kemampuan antar anggota tim. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan dalam menyusun, menganalisis, dan menyampaikan hasil proyek secara efektif kepada dosen dan rekan mahasiswa sehingga dapat meningkatkan kemampuan presentasi ilmiah. Sekian dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, mohon izin untuk melanjutkan Prof. Perkenalkan, saya Niputu Tapnyindari, 3 digit terakhir 016. Sini saya akan menjelaskan terkait teori dan prinsip dari dogma sentral. Yang pertama, ada teori dogma sentral biologi molekuler yang diperkenalkan oleh Francis Crick pada tahun 1958. Di sini dijelaskan bahwa aliran informasi genetik dari DNA ke RNA hingga protein. Proses ini dimulai dengan replikasi DNA untuk memastikan transfer informasi genetik yang akurat saat pembelahan sel. Selanjutnya, transkripsi oleh enzim RNA polimerase mengubah DNA menjadi mRNA. mRNA ini kemudian digunakan untuk translasi untuk menyusun protein berdasarkan urutan asal amino.
Aliran informasi ini juga bersifat satu arah, menjaga dan juga integritas genetik. Yang kedua, ada teori semi-konservatif diusulkan oleh Watson and Crick pada tahun 1953 dan dibuktikan oleh eksperimen Michelson dan Stock pada tahun 1958. Sini dinyatakan bahwa setiap molekul DNA baru memiliki satu untai asli dan satu untai baru. Hal ini terdapat dua untai. Hal ini untuk memastikan kembali bahwa setiap sel baru itu memiliki salinan DNA yang identik dengan sel awal. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Prof. Perkenalkan, nama saya Nimade Ignasi Dadahayu, 3 digit NIM terakhir saya adalah 004. Saya mohon izin untuk melanjutkan presentasi di rekan saya sebelumnya, yang mana saya akan membahas terkait replikasi DNA. DNA atau deoksiribonucleic acid adalah molekul yang membawa informasi genetik yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organisme hidup. DNA terdiri dari 2 polinukleotida yang membentuk struktur double helix, dengan setiap untai terdiri dari nukleotida yang masing-masing terdiri dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen, adenin, timin, sitosin, dan guanin. Urutan basa ini menyandi informasi genetik yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fungsi utama DNA yaitu menyimpan dan mentransmisikan informasi genetik yang mengatur sintesis protein dan berbagai proses biologi dalam sel. Dalam proses pembelahan sel, informasi genetik ini harus disalin dengan akurat melalui replikasi DNA, di mana setiap molekul DNA menggandakan dirinya untuk memastikan bahwa setiap sel anak mendapat salinan identik dari informasi genetik yang sama. Terdapat beberapa tahapan untuk replikasi DNA. Yang pertama dimulai dari inisiasi. Proses replikasi dimulai dengan pengenalan asal replikasi yang merupakan titik spesifik di sepanjang molekul DNA. Proses ini dimulai dengan pengikatan enzim helikase pada titik asal replikasi, yang mana helikase ini bekerja dengan cara memutuskan ikatan hidrogen antara pasangan basa nitrogen, yaitu adenin dengan timin dan sitosin dengan guanin, sehingga memisahkan kedua untai DNA dan membentuk 2 template untuk replikasi. Pemisahan ini menciptakan struktur yang disebut dengan replication bubble. Enzim single strand binding proteins kemudian menempel pada untai DNA yang terpisah untuk mencegah untai tersebut kembali bergabung. Selanjutnya, primase, enzim RNA polimerase mensintesis primer RNA yang diperlukan oleh DNA polimerase untuk memulai sintesis untai DNA yang baru. Sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan, Prof. Perkenalkan, nama saya Putu Chandra Prasanti dengan 3 digit NIM terakhir 010. Di sini saya akan menjelaskan 2 tahap, yaitu elongasi dan juga terminasi. Pada tahap elongasi, DNA polimerase menambahkan nukleotida komplementer ke untai DNA baru dalam arah 5 aksen ke 3 aksen. Pada leading strand, sintesis berlangsung terus-menerus, sedangkan pada lagging strand dilakukan secara terputus-putus, menghasilkan fragmen Okazaki yang kemudian disatukan oleh DNA ligase. Primer RNA yang disintesis oleh primase memulai pembentukan setiap fragmen dan proses ini berlanjut hingga seluruh molekul DNA selesai disalin. Sedangkan terminasi adalah tahap akhir replikasi DNA, di mana kedua molekul DNA baru terpisah. Pada prokariota, hal ini terjadi ketika garpu replikasi bertemu, sedangkan pada eukariota, prosesnya lebih kompleks untuk memastikan seluruh kromosom terreplikasi. Kesalahan diperbaiki, primer RNA digantikan oleh nukleotida DNA dan fragmen DNA disambungkan oleh ligase. Hasil akhirnya adalah 2 molekul DNA identik yang siap untuk pembelahan sel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya izinkan saya Imade Surendra Pasa dengan 3 digit M terakhir 018 untuk melanjutkan presentasi. Jadi di sini ada pun enzim-enzim yang berperan penting dalam replikasi DNA yang memastikan proses ini berjalan akurat, yakni pertama DNA polimerase, yang kedua ada helikase, dan juga yang ketiga ada ligase. Helikase membuka heliks ganda DNA dengan memutus ikatan hidrogen antara pasangan basa, menciptakan garpu replikasi yang memungkinkan enzim lain untuk mengakses untai DNA. DNA polimerase kemudian menambahkan nukleotida baru ke untaian yang sedang tumbuh dan memiliki kemampuan proofreading untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam pasangan basa. Ligase menyambung fragmen Okazaki pada untai lagging strand, membentuk DNA yang utuh. Meskipun mekanisme ini efisien, kesalahan dalam replikasi dapat terjadi, menyebabkan mutasi, yaitu perubahan permanen dalam urutan basa DNA. Mutasi dapat terjadi secara alami atau akibat faktor eksternal, seperti radiasi dan bahan kimia. Mutasi yang tidak diperbaiki dapat mengakibatkan penyakit genetik, kanker, dan gangguan lainnya. Oleh karena itu, peran-peran enzim perbaikan seperti proofreading oleh DNA polimerase yang dapat menghapus nukleotida yang salah dan menggantikannya dengan yang benar, serta perbaikan lainnya sangat penting dalam menjaga
stabilitas genetik dan kesehatan sel. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Prof, perkenalkan nama saya Vanatan Sucita dengan 3 digit NIM terakhir 006. Di sini saya izin untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu ke poin 2.4 yaitu transkripsi DNA ke RNA. Nah, yang pertama itu ada tahap-tahap transkripsi dimulai dengan inisiasi yaitu RNA polimerase ini mengikat promotor pada DNA. Selanjutnya DNA terurai memungkinkan sintesis RNA dimulai. Selanjutnya ada elongasi yaitu adalah RNA polimerase ini mensintesis RNA komplementer dari untai DNA template. Selanjutnya ada yang terakhir ada terminasi. Ini proses berhenti saat RNA polimerase mencapai sinyal terminasi. Nah, RNA ini dilepaskan dari DNA. Selanjutnya ada jenis-jenis RNA dan fungsinya. Yang pertama ada mRNA atau messenger RNA. Ini adalah membawa instruksi genetik untuk sintesis protein. Yaitu pada eukariot itu membutuhkan pematangan. Selanjutnya ada tRNA atau transfer RNA. Ini adalah membawa asam amino ke ribosom. Dan lengan antikodon ini mengenali kodon pada mRNA. Nah, selanjutnya ada rRNA atau ribosomal RNA. Ini adalah komponen utama dari ribosom. Dia berperan dalam mengatur tRNA dan ikatan peptida. Selanjutnya ada regulasi transkripsi. Yang pertama itu ada faktor transkripsi. Yang pertama ada aktivator, itu meningkatkan transkripsi. Sebaliknya represor itu menghambat transkripsi. Yang kedua ada elemen regulator. Yang pertama ada enhancer, ini meningkatkan tingkat transkripsi melalui interaksi jarak jauh. Nah, sedangkan berkebalikannya ada silencer, itu mengurangi tingkat transkripsi. Selanjutnya respons seluler, ini adalah sinyal lingkungan seperti stres mempengaruhi ekspresi gen. Nah, selanjutnya yang terakhir ada deregulasi dapat menyebabkan penyakit. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Prof atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nimade Ignasi Dirdahayu. 3 digit NIM terakhir saya adalah 004. Di sini saya mohon izin untuk melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Translasi adalah proses pengubahan informasi genetik yang terkandung dalam RNA menjadi urutan asam amino yang membentuk protein. Proses ini berlangsung di ribosom dan membutuhkan berbagai komponen seperti mRNA, tRNA, dan ribosom untuk menerjemahkan kodon mRNA menjadi urutan asam amino yang tepat. Proses ini melibatkan beberapa tahapan. Pertama ada inisiasi, di mana mRNA berikatan dengan ribosom dimulai dari start codon atau AUG. tRNA membawa asam amino pertama, metionin, untuk memulai sintesis. Kedua ada elongasi. Elongasi ini adalah di mana ribosom membaca kodon mRNA, tRNA membawa asam amino sesuai kodon, dan ikatan peptida terbentuk untuk memanjangkan rantai polipeptida. Ketiga adalah terminasi. Proses berhenti saat ribosom mencapai stop codon atau UAA, UAG, atau mungkin UAGA, di mana polipeptida yang terbentuk dilepaskan untuk menjalin modifikasi pasca translasi agar menjadi protein fungsional. Dan ada juga pasca translasi, di mana setelah translasi selesai, protein yang baru terbentuk seringkali mengalami perubahan lebih lanjut seperti asam amino dalam rantai polipeptida terlipat menjadi struktur 3 dimensi yang aktif secara fungsional. Selain itu, modifikasi kimiawi seperti fosforilasi, glikosilasi, atau asetilasi yang dapat mempengaruhi aktivitas atau lokasi protein. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Prof, perkenalkan kembali, nama saya Vanatan Sucita dengan 3 digit NIM terakhir 006. Di sini saya akan melanjutkan ke poin 2.5.2. Yang pertama ada struktur ribosom. Nah, terdiri atas subunit kecil 30S pada prokariot dan 40S pada eukariot. Terdiri dari rRNA dan protein, mengikat mRNA dan tRNA yang membawa asam amino, dan memiliki situs pengikatan untuk mRNA dan tRNA. Selanjutnya ada subunit besar yaitu 50S pada prokariot dan 60S pada eukariot. Nah, berfungsi dalam pembentukan ikatan peptida antara asam amino, memiliki site A aminoasil, P peptidil, dan E exit untuk tRNA. Nah, tRNA berfungsi sebagai adaptor yang menghubungkan kodon mRNA dengan asam amino yang sesuai. Setiap tRNA ini memiliki antikodon yang spesifik untuk kodon di mRNA, serta terikat dengan asam amino tertentu melalui proses yang disebut pengisian oleh enzim aminoasil tRNA sintetase. Enzim ini mengikat asam amino ke tRNA dengan memanfaatkan energi dari ATP menghasilkan kompleks aminoasil tRNA. Nah, selanjutnya tRNA ini memiliki struktur fleksibel yang memungkinkan perubahan konformasi saat berinteraksi dengan ribosom. Penelitian menunjukkan bahwa dinamika ini penting untuk efisiensi dan akurasi sintesis protein. Misalnya perubahan konformasi tRNA saat memasuki asat dapat mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pemilihan asam amino. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mohon izin untuk melanjutkan, Prof. Perkenalkan kembali, saya Putu Nita Penyindari, 3 digit NIM terakhir 016. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana regulasi translasi dalam biologi sel. Regulasi translasi ini merupakan suatu proses untuk mengontrol sintesis protein, memastikan setiap sel memproduksi protein yang dibutuhkan pada waktu yang tepat. Terdapat 3 aspek utama biologi sel yang berperan penting dalam proses ini. Yang pertama ada diferensiasi sel. Translasi protein spesifik itu memungkinkan adanya pembentukan sel otot dengan mengaktifkan gen tertentu. Selain itu,
Ada mikroRNA yang menghentikan translasi protein dan juga menjaga pluripotensi sel punca. Yang kedua, ada proliferasi, di mana regulasi translasi mendukung siklus sel melalui sintesis protein siklin dan CDK yang mengatur pembelahan sel. Jalur mTOR itu meningkatkan sirkulasi protein untuk pembelahan, namun jika terlalu aktif dapat memicu proliferasi yang tidak terkendali seperti pada pasien kanker. Yang ketiga ada respon imun. Translasi protein proinflamasi seperti TNF-alpha dan IL-6 memungkinkan respon cepat terhadap infeksi. Mekanisme IRES juga memastikan translasi tetap berlangsung bahkan dalam kondisi stres seperti kekurangan nutrisi ataupun infeksi virus. Namun, virus dapat mematikan sistem translasi inang dengan memodifikasi faktor inisiasi translasi untuk meningkatkan produksi protein virus sambil menghambat protein imun inang. Nah, selanjutnya yaitu pengaplikasian sentral dogma pada biologi molekular dan juga biomedis. Sebelumnya, perkenalkan Prof, nama saya Eka Diangga Raditya dengan digit NIM terakhir yaitu 002. Nah, yang pertama itu adalah kita bisa memanfaatkan untuk menciptakan protein yang baru. Contoh protein yang bermanfaat itu contohnya misalnya insulin, di mana kita bisa membuat insulin yaitu bermodalkan plasmid dari bakteri yang kita tempelkan dengan gen insulin, lalu kita masukkan kembali ke bakteri sehingga gen yang sudah tertempel insulin tadi akan berkembang biak di bakteri sehingga kita bisa menciptakan protein insulin seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bisa juga untuk memperbaiki gen yang rusak. Jadi apabila ada gen yang rusak itu bisa kita potong dengan adanya teknik dari central dogma yang dimana kita bisa manfaatkan biologi molekuler sehingga kita bisa memperbaiki sel tersebut. Baik, izin untuk melanjutkan pemaparan materi Prof. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Fasa dengan 3 digit terakhir NIM 020. Saya akan melanjutkan materi mengenai peran dogma sentral yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Jadi, peran dogma sentral yang ketiga ialah pengembangan vaksin dan juga obat-obatan. Dogma sentral juga telah memainkan peran penting dalam pengembangan vaksin dan juga obat-obatan, khususnya vaksin yang berbasis mRNA. Dalam kasus vaksin COVID-19, dogma sentral digunakan untuk mengajarkan sel manusia untuk memproduksi protein spike dari virus SARS-CoV-2 yang kemudian dikenali oleh sistem kekebalan tubuh. Ini adalah contoh dari penerapan langsung pemahaman tentang bagaimana informasi genetik dapat diterjemahkan menjadi protein yang dapat memicu respons imun. Kemudian peran yang keempat, teknologi pengeditan gen atau CRISPR Cas9. Salah satu inovasi paling revolusioner yang didorong oleh pemahaman dogma sentral adalah teknologi pengeditan gen CRISPR Cas9. Teknologi ini memungkinkan ilmuwan untuk memotong dan juga menyisipkan DNA dengan presisi tinggi di lokasi tertentu dalam genom, memberikan kemampuan untuk memperbaiki mutasi yang menyebabkan penyakit genetik. CRISPR Cas9 tidak hanya digunakan dalam penelitian dasar, tapi juga telah diterapkan dalam terapi medis untuk mengobati berbagai penyakit, termasuk kanker, gangguan darah, dan penyakit genetik lainnya. Sekian dari saya, terima kasih Prof. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Sebelumnya mohon izin Prof, perkenalkan nama saya Asyifa Dewana Paren dengan 3 digit terakhir 008. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan terhadap student project kami, di mana dogma sentral biologi molekuler menjelaskan bagaimana alur informasi genetik dari DNA ke RNA dan akhirnya menjadi protein. Prosesnya melibatkan replikasi, transkripsi, dan juga translasi. Nah, pada ketiga proses ini terdapat tahap inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Baik, yang pertama pada tahap replikasi terjadi penggandaan DNA untuk memastikan bahwa setiap sel anak mendapatkan salinan identik dari informasi genetik yang sama. Selanjutnya, dalam proses transkripsi, DNA berfungsi sebagai cetakan untuk membentuk RNA. Terdapat pula faktor transkripsi yang berperan penting dalam mengatur transkripsi gen dengan mengikat sekuens spesifik pada DNA sebagai aktivator ataupun represor. Ada pula elemen regulator yang berperan dalam mengatur ekspresi gen serta regulasi transkripsi yang tidak hanya berperan untuk pengendalian ekspresi gen tetapi juga untuk respons seluler terhadap berbagai sinyal lingkungan. Akhirnya pada tahap translasi, RNA diterjemahkan menjadi protein yang berperan dalam menjalankan berbagai fungsi biologis di dalam sel.
Kemudian, kesalahan pada proses replikasi merupakan penyebab paling sering terjadinya mutasi. Nah, mutasi adalah perubahan permanen dalam urutan basa DNA yang memengaruhi ekspresi gen dan berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyakit genetik, kanker, atau gangguan lain yang serius. Selanjutnya, dogma sentra biologi molekuler itu dapat menjadi dasar bagi berbagai aplikasi dalam biomedis dan juga bioteknologi. Penerapan dari dogma sentral dalam biomedis dan bioteknologi memungkinkan untuk rekayasa genetika, produksi protein terapeutik, terapi gen, pengembangan vaksin dan obat-obatan berbasis dogma sentral, dan juga teknologi pengeditan gen. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, mohon izin untuk melanjutkan dokter. Sebelumnya perkenalkan saya Imade Ega Dika Saputra dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 014. Adapun bagian yang akan saya bahas yaitu bagian saran. Untuk saran yang pertama yaitu disarankan agar setiap institusi pendidikan menyediakan program pelatihan atau workshop yang membahas mengenai dogma sentral secara mendalam, termasuk replikasi, transkripsi, dan translasi, dengan fokus pada aplikasi praktisnya dalam penelitian dan juga bioteknologi. Kemudian yang kedua, disarankan untuk menggunakan teknologi terkini seperti sistem pengeditan genetik dalam pembelajaran dan penelitian untuk memberikan pemahaman praktis tentang cara merekayasa alur informasi genetik secara presisi. Kemudian saran yang ketiga yaitu disarankan untuk memberikan pelatihan khusus mengenai peran RNA non-coding dalam regulasi gen, terutama dalam konteks medis seperti diagnosis. Saran yang keempat yaitu disarankan untuk memberikan kolaborasi antara biologi molekuler dan bidang medis melalui studi kasus dan juga penelitian langsung. Kemudian saran yang kelima yaitu disarankan menciptakan lingkungan penelitian yang mendorong interaksi dan diskusi antar peneliti untuk membahas inovasi dalam dogma sentral, sehingga menghasilkan ide-ide baru yang aplikatif. Kemudian saran terakhir atau saran keenam yaitu disarankan untuk melakukan evaluasi rutin terhadap pemahaman konsep dogma sentral melalui simulasi laboratorium, kuis, dan studi kasus, untuk memastikan setiap individu mampu mengaplikasikan pengetahuan dengan baik. Sekian yang dapat kami kelompok B1 sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan. Kemudian mengucapkan terima kasih atas perhatian dokter dan juga telah meluangkan waktunya. Presentasi akan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.